karena yang dikedepankan prasangka. No, Agus Sulastomo sudah menyatakan mendukung Tiwi. Clear ya? Jadi ada penyegelan keras. Ini ada penyegelan kantor Golkar ini, Pak. oh iya. Alasannya apa? Jadi kegiatan kita hari ini kegiatan murni teman-teman ketua dan sekretaris serta pengurus PK dan juga beberapa organisasi baik didirikan dan juga organisasi sayap, dalam hal ini diwakili oleh AMPG. Jadi maksud dan tujuannya sebetulnya kita secara internal mendesak DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga untuk segera menyelenggarakan Musda ke-10 Partai Golkar tahun 2020 sesuai dengan instruksi dari DPP. Dan yang kedua sesuai dengan surat dari Ketua DPD 1 Provinsi Jawa Tengah. Dan DPD 1 Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan. Namun demikian, sampai hari ini, di mana dalam instruksi DPP Partai Golkar paling lambat tanggal 31 Agustus, sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Dan kami berusaha membangun komunikasi, baik ke tingkat 1 maupun kepada DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. Kalau tidak salah kita sudah hampir 4 atau 5 kali bersurat. Termasuk dari Wanhat juga sudah bersurat. Namun sampai hari ini respon dari DPD 2 maupun DPD 1 menurut kami sudah sangat terlambat. Kami sebagai kader Golkar dengan sangat berat hati melakukan penyegelan kantor DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. Kenapa? Karena kami menilai sudah tidak bisa menjalankan organisasi dengan kaidah-kaidah organisasi. Sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan hari ini, teman-teman dari DPD 1 Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis dan taktis seperti yang kami ungkapkan di banner yang telah kami buat tadi. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Jadi permasalahan di kita, permasalahan internal, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemilu kada. Kami kader Golkar yang taat aturan. Begitu instruksi dari DPP turun untuk mengusung dan memenangkan, itu hal yang harus kita jaga sampai beliau menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Saya harap ini perlu dipertegas. Jadi tidak ada pemikiran niatan untuk mengganggu pilkada. Kami murni gerakan internal Partai Golkar. Kalau mau dikatakan tidak solid, wajar karena ada beberapa ketua kecamatan yang memang masih berbeda pandangan. Tapi sebetulnya kami kepengen ada pintu komunikasi dan diskusi. Dan kegagalan yang paling fatal bagi kita adalah kegagalan komunikasi. Jadi kami pada posisi yang sedang berbeda pendapat terkait dengan Musda. Jadi kalau misalnya teman-teman menanyakan solid enggak? Kalau menurut kami sangat solid. Tapi mungkin ada pihak-pihak luar yang mengatakan Golkar tidak solid. Berbeda pendapat sangat wajar di tubuh partai politik, apalagi di tubuh Golkar. Kami berkeyakinan dengan segera menggelar Musda, karena salah satu tujuan Musda adalah untuk mengkonsolidasikan partai. Harapan kami dalam rangka meraih sukses pilkada semakin kompak dan ringan. Kecamatan masih ada beberapa PK karena kita insya Allah sepakat yang 13 ini mendukung untuk segera menggelar Musda. Dan harus diluruskan, kami murni pergerakan dari ketua-ketua kecamatan ingin agar regulasi partai dijalankan. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut ambisi atau keinginan oknum atau orang per orang. Siapapun nanti yang akan terpilih,
siapapun nanti yang akan menjadi nakoda Partai Golkar, serahkan kepada mekanisme Musda. Inilah bentuk dari DPD 1 itu untuk bagi kabupaten kota yang akan pilkada itu utamakan dulu lah pilkada, utamakan dulu lah pilkada. Masalah musdanya nanti setelah pilkada itu sukses, ini semacam itu. Nah, khusus untuk Kabupaten Purbalingga itu kan masa kerjanya Pak Dono masih 1 tahun sampai Mei 2021. Nah, tapi ada kelompok yang mendesak untuk musda dilaksanakan sebelum pilkada. Nah, karena itu kebijakan DPD 1, maka kita serahkan pada DPD 1. DPD 1. Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat 1. Itu yang punya tanggung jawab dia. Maka kita serahkan kepada DPD 1 dan itu sudah disampaikan hari ini sampai tingkat 1. Nah, hasilnya bagaimana kita belum tahu. Kita nunggu dari tingkat 1. Tahu persis karena tadi pagi saya itu rapat di posko tim pemenangan Widodo yang ada di depan SMP 2. Jadi saya tidak tahu persis lah itu mau jadi apa, bagaimana. Bahkan katanya ada penyegelan, tapi ketika saya pulang itu sudah aman, tidak ada apa-apa. Sudah bubar ya? Iya, sama satu. Mungkin apa sih Pak harapannya dari Bapak sendiri? Ya sebetulnya kan mereka kemarin pada waktu hari Ahad rapat itu sudah punya komitmen untuk bersama-sama menyelesaikan pilkada, untuk memenangkan pasangan Tinggi Dono, itu loh, itu sudah kemarin sudah punya komitmen itu. Tapi dengan adanya ini mungkin paling nggak bisa konsolidasi lagi mungkin Pak partai biar ya nanti akan konsolidasi dalam bentuk apa ya setengah kampanye juga itu loh. Nanti hanya jadwalnya nanti diatur oleh tim kabupaten karena jangan sampai benturan dengan partai yang lain. Makanya tadi ya siang pagi itu saya rapat dalam rangka menyusun jadwal kampanye untuk masing-masing partai politik mengusung. Itu saja ada PDIP, ada Golkar, ada PKS, dan ada PAN. Bisa setelah pilkada lah. Setelah pilkada yang memang dalam penjelasan dari tingkat 1 setelah ditunggu sampai dengan Desember, akhir Desember itu. Yang sudah berakhir masa jabatannya, masa baktinya lah. Yang telah habis masa baktinya. Yang berikutnya untuk DPD yang ketua DPD-nya itu statusnya PLT atau PLT, pelaksana tugas. Jadi baru bisa diadakan musda itu ya? Prioritas khususnya itu yang sampai dengan akhir Agustus. Tapi Pak Dono masih tahun 2021 lah ya? Ini kan kita masih tinggal satu hanya SK-nya tidak saya bawa. Itu memang instruksinya DPP begitu. Ya. Tapi itu diprioritaskan bagi DPD Golkar yang sudah berakhir masa periodenya ini. Ada. Itu kalau berlaku untuk yang masa periodenya udah habis ya Pak? Iya. Tapi kalau belum habis masih bisa nanti setelah pilkada. Sudah habis. Nah, hanya dia punya DPD 1 punya kebijakan ya baiknya nanti sampai dengan akhir Desember lah 2020 gitu. Ajak lalen subscribe ya.